Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal dunia, bagaimana pesan beliau kepada para sahabatnya? As-salah, as-salah, salat, salat. Beliau mewasiatkan agar umat menjaga salatnya. Ketika beliau sakit, beliau bertanya, as-salan nas, orang udah salat belum? Beliau bertanya. Padahal beliau sakit. Maka di sini buat para dokter, buat para nakes, berkaitan dengan mereka yang ngurusin orang-orang sakit. Nabi sakit ingat sholat. Dan mengingatkan orang sholat. Beliau sakit, beliau ingat sholat. Dan mengingatkan para sahabat untuk sholat. Bagaimana kondisi para dokter, para nakes ketika mendapatin pasien yang sakit gak sholat. Seharusnya mengingatkan mereka. Awal yang akan dihisap pada hari kiamat adalah sholat. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud serta Nasai, awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu as-salah. Yang pertama bakal dihisap pada hari kiamat itu adalah sholatnya hamba. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Kalau sholatnya benar, orang ini beruntung. Semuanya baik dan dia sukses. Tapi kalau sholatnya rusak, maka dia akan merugi dan merana. Dan kalau kita lihat, subhanallah, yang Allah berikan kepada kita, itu lebih banyak daripada apa yang Allah pinta sama kita. Coba bayangin, orang kerja, dari pagi dokter nih, kalau mungkin dia ada jam kerja jadi jam 8 sampai jam 2, berapa jam dia bekerja. Dan dia bekerja semuanya dengan fasilitas siapa? Mungkin dari fasilitas rumah sakit. Dia pakai ruangan rumah sakit ya. Kemudian dia pakai alat rumah sakit. Gedungnya rumah sakit, AC-nya rumah sakit, listriknya rumah sakit. Iya. Tapi pernahkah bertanya? Tangan, kaki, kepala, telinga, mata, lisan yang dipakai itu fasilitas dari siapa? Dari rumah sakit. Dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah gak minta banyak, 5 waktu. Fadl kerja. Yang ngasih rezeki juga Allah. Tapi tatkala diwajibkan sholat, adzan dikumandangkan, orang tuh hendaklah sadar gitu loh. Ini fasilitas yang aku pakai buat kerja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaknya perusahaan, kantor itu juga faham bahwa yang dipakai dari karyawan itu fasilitas Allah, bukan fasilitas dari perusahaan. Kalau itu karyawan nggak punya mata, mungkinkah akan diterima kerja di tempatmu? Nggak akan diterima. Kalau dia nggak punya akal, mungkinkah diterima di tempat kerjamu? Nggak akan diterima. Siapa yang memberikan akal kepada mereka? Siapa yang memberikan hati, perasaan kepada mereka? Allah Jalla Jalaluh. Dan Allah memerintahkan 5 waktu. Sebagian orang bisa beraktivitas berjam-jam. Pemain bola 1 jam main bola, nggak capek. 45 kali 2 kali istirahat bentar, main bola lagi. Masa ke masjid yang dekat rumahnya ketika mendengarkan adzan ya, khususnya ketika pandemi sudah nggak ada, dia nggak bisa datang ke sana.